izin bertanya ya Pak ya. Kemampuan awal bela negara salah satunya adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Menurut Bapak, apa saja yang menjadi manfaat jika melakukan kesehatan jasmani rohani dalam upaya bela negara, Pak? Fisik ya, masalah fisik ya. Fisik Pasti diperlukan untuk membela negara ya. Fisik, mental itu wajib. Kalau ininya wajib untuk kita sehat jasmani dan rohani untuk bela negara. Salah satunya olahraga, dengan mengikuti olahraga, terus itu yang olahraga yang kayak memanah itu mungkin penting kali ya, salah satu bela negara. Oh iya, itu penting sekali Pak. Ya. Terus menurut Bapak, seberapa penting kita menerapkan kesiapsiagaan dalam hal kedisiplinan melakukan aktivitas, Pak? Disiplin untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu kira-kira penting tidak Pak? Penting untuk disiplin waktu, disiplin masalah kesiapan jasmani dan rohani kita itu penting. Oh iya. Lalu yang terakhir Pak, apa yang akan Bapak lakukan apabila ada serangan dari asing dan negara yang menuntut Bapak untuk melakukan aksi bela negara? Saya ikut wajib membela negara, mempertahankan NKRI itu wajib buat saya, karena bagaimanapun saya dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, dan mengikuti para pahlawan-pahlawan kita yang mempertaruhkan nyawa dan jiwa dan raga mereka untuk negara NKRI. Baik Pak, jadi memang bela negara ini bukan cuma mengenai kita bertarung lawan negara lain atau mungkin ini, tapi juga kita mencintai tanah air kita, mencintai produk-produk dalam negeri ini juga adalah salah satu bentuk kita cinta dan loyal pada tanah air. Selain itu menjalankan kewajiban dan juga melaksanakan tugas-tugas kita juga salah satu wujud kita mencintai dan membela tanah air dan membela negara ini. Ya, terima kasih banyak ya Pak Nur atas bantuannya. Ya, terima kasih Pak. Menurut Anda, apa saja yang menjadi manfaat jika kita melakukan kesiapsiagaan kesehatan jasmani dan rohani dalam upaya bela negara? Dalam upaya? Ya, upayanya bela negara. Kalau dari segi jasmani ya? Ya, jasmani. Badan sehat itu hal yang bagus. Dan ketika ada panggilan atau apapun itu untuk bela negara, ya pastinya badanmu sudah sehat. Oh iya. Tidak akan sakit-sakitan. Ah, benar juga. Kalau buat rohani, itu lebih ke mentalitas. Oh, mentalitas ya. Mentalitas. Oke. Kayak misalnya dikasih hadangan apapun itu kan, jadi nggak bakal goyah, nggak gampang goyah, lebih tepat. Oke, siap. Selanjutnya, menurut Anda, seberapa penting sih kita menerapkan kesiapsiagaan dalam hal kedisiplinan? Kedisiplinan. Iya. Nah, kedisiplinan itu penting sih banget. Penting. Oh. Karena dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kan. Iya. Seperti kayak contoh nih, kamu bekerja atau mungkin sekolah. Ya. Itu yang namanya disiplin, pasti kamu bakal harus bangun jam sekian, preparasi dan lain-lain kan. Ya, benar sih. Atau mungkin kamu punya kayak hobi tertentu, dan itu kamu harus bisa bagi waktu. Itu disiplinnya bakal bermain. Oke, sih. Menarik sekali jawabannya. Dan saya mau nanya pertanyaan terakhir. Apa yang akan Anda lakukan apabila ada serangan dari asing dan negara menuntut Anda untuk melakukan aksi bela negara? Aksi bela negara? Iya. Ya, kalau semisalnya sehat jasmani dan rohani ya, yang pasti bakal ikut volunteerisasi. Oh, volunteerisasi. Wah, menarik itu. Karena kan sering banget itu. Ya, mungkin sementara itu aja sih, Mas. Makasih ya, Mas. Sorry ganggu. Oke. Makasih. Pertama itu, kemampuan awal bela negara salah satunya adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani nih, Mas Wendy. Nah, menurut Mas Wendy, apa yang menjadi manfaat jika kita melakukan kesiapsiagaan kesehatan jasmani dan rohani dalam upaya bela negara? Mengenai jasmani dan rohani, Mas ya. Iya. Jadi ketika kita mempunyai jasmani yang sehat, kemudian rohani yang kuat, itu akan berpengaruh kepada fisik dan jiwa kita pastinya. Iya. Ya kan, ketika kita mempunyai fisik yang kuat, kemudian jiwa yang kuat, itu kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu.
Jadi misal kita mempunyai jiwa yang kuat dari hal spiritual, misalnya kita bisa berpikir dengan akal sehat seperti itu kan. Begitu juga ketika kita mempunyai fisik yang kuat, kita tidak mudah gampangnya tidak mudah terserang penyakit lah. Nah, hal itu memang diperlukan ketika dalam aksi bela negara, misalnya itu kita akan mudah gitu loh, karena kita mempunyai fisik yang kuat, kemudian jiwa yang kuat, ya kan seperti semboyan men sana in corpore sano. Oke, siap. Seperti itu sih Mas. Iya, siap. Oke, Ya, langsung ke Mas. pertanyaan kedua ya Mas Wendy. Menurut Mas Wendy, seberapa penting kita menerapkan kesiapsiagaan dalam hal kedisiplinan? Nah, itu, Ya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu Mas Wendy. ya, itu penting sekali sih Mas kalau masalah kedisiplinan. Disiplin itu sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal contoh paling kecil aja nih Mas ya. Disiplin dalam waktu. Disiplin dalam waktu itu contoh yang paling sederhana lah. Ketika kita mempunyai kedisiplinan terhadap waktu itu, artinya kita bisa menghargai waktu. Ya kan? Kita bisa menghargai waktu. Kita tidak pernah telat, kemudian kita janji sesuai tepat waktu, terus disiplin lagi. Misalnya kita ambil contoh lagi, kita mempunyai disiplin untuk jam tidur, ada jam bangun misalnya. Nah, kalau misalnya itu kita disiplinkan, itu akan terbiasa kayak gitu. Kalau misalnya itu ketika kita sudah terbiasa, maka kita tidak akan kesulitan untuk melakukan itu disiplin, baik itu waktu, janji. Jadi ketika kita sudah terbiasa lah. Berikutnya langsung ke pertanyaan kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa yang akan Mas Wendy lakukan nih apabila kita mendapat serangan dari asing dan negara menuntut Anda untuk melakukan aksi bela negara? Kita diminta, ya kita harus siap sebagai warga negara itu untuk menunjukkan jiwa patriotisme kita pada negara. Karena aksi bela negara yang dimaksud di sini ketika ada serangan asing, bela negara itu kan nggak cuma untuk perang di garis depan aja Mas ya. Iya, benar. Jadi ada juga misalnya untuk yang perempuan atau yang sesuai dengan bidangnya, ada dokter misalnya. Ya, Iya. kayak tentara kan juga ada dokternya. Iya, benar. Ya, dia di garis belakang tuh. Iya, iya. Di garis belakang untuk mengobati misalnya pasukan depan yang terluka. Itu termasuk bela negara ya kan? Nggak harus semuanya semua yang di garis depan. ya, benar. Ya. Berarti kita bisa melakukan apa yang kita apa yang bisa atau sesuai kemampuan dengan yang kita kemampuan yang miliki kita miliki. untuk dimanfaatkan untuk melakukan bela negara Nah, tadi ya. itu Oke. bisa. Oke, Mas Wendy, mungkin itu dulu wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, baik. Mungkin kita langsung aja ke 3 pertanyaan gitu ya. Pertanyaan pertama adalah kemampuan awal bela negara salah satunya adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Menurut Anda, apa saja yang menjadi manfaat jika kita melakukan kesiapsiagaan kesehatan jasmani dan rohani dalam upaya bela negara? Menurut saya kalau kesehatan jasmani mungkin kita akan terus berolahraga untuk menjaga kesehatan karena kita dalam kondisi siap siaga bela negara. Terus juga meningkatkan disiplin, meningkatkan kecakapan, ketangkasan juga. Secara rohani mungkin karena kita sehat dalam rohani, makin cinta negara, jadi memiliki rasa patriotisme. Oh gitu, oke. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah menurut Anda, seberapa penting kita menerapkan kesiapsiagaan dalam hal kedisiplinan melakukan aktivitas? Menurut saya itu penting karena Ya. dalam disiplin kita akan lebih taat aturan, lalu juga melakukan segala aktivitas sesuai dengan apapun yang seharusnya kita lakukan. Mungkin itu saja. Ya, artinya bertanggung jawab juga ya menjadi salah satu bagian dari hal kedisiplinan. Oke, selanjutnya adalah
apa yang akan Anda lakukan? Misalnya ketika ada serangan dari asing gitu ya, dan negara lain yang menuntut Anda untuk melakukan aksi bela negara. Mungkin sebagai masyarakat sipil biasa tidak banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin hal-hal kecil aja seperti melindungi keluarga atau Ya. mengingatkan masyarakat sekitar untuk berhati-hati, jangan menyebar hoax apalagi di sosial media. Terus juga mungkin bisa sedikit bersuara ketika memang itu seharusnya dilakukan. Iya, artinya meningkatkan rasa persatuan begitu ya melalui aksi bela negara. Ya, mungkin itu aja Mas. Terima kasih untuk partisipasinya. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya kalau kesiapsiagaan itu sebenarnya tidak hanya untuk bela negara, tapi juga bisa buat diri kita sendiri dulu awalnya. Ya sangat bermanfaat ya, jadinya kita bisa bisa dari kecil kayaknya udah diajarin ya untuk siap siaga itu. Contoh simpelnya aja misalnya disuruh nyiapin buku kalau malam mau sebelum masuk sekolah atau apa. Nah itu juga salah satu bentuk siap siaga kan. Dan kenapa jasmani rohaninya itu sangat penting karena ya syarat sholat aja harus waras gitu. Jadi ya otomatis itu kita harus jadi hal utama gitu. Kalau kita sehat jasmani rohani, otomatis akal kita bekerja, nalar kita jalan. Jadi dalam ngambil hal-hal atau keputusan jadi lebih baik gitu. Oke Kak. Lalu menurut Kakak seberapa penting kita menerapkan kesiapsiagaan dalam hal kedisiplinan melakukan aktivitas? Penting banget. Ini kalau misalnya dalam aktivitas sehari-hari ya, itu ya penting banget, akan mendukung kegiatan kita ke depannya. Kalau misalnya kita menumpuk-numpuk tugas atau apa kan malah jadi semakin lama waktunya, semakin panjang. Jadi akan ada masalah-masalah baru lagi ke depannya. Jadi lebih baik kesiapsiagaan dari awal tuh kita udah mendingan kita kerjain itu salah satu bentuk bagian dari disipliner kita gitu. Oke. Misalnya apa yang akan Kakak lakukan apabila ada serangan dari asing dan negara menuntut Kakak untuk melakukan aksi bela negara, Kak? Ini perspektifnya apa dulu ya? Kalau misalnya bela negaranya dimaknai mentah, misalnya ayo kita langsung perang gitu, jujur gak berani karena nggak punya skill itu gitu kan. Tapi dan menurut saya mendingan diserahkan dulu kepada aparatur negara yang emang punya fungsi dan tugas tuh menjaga rakyatnya sesuai dengan undang-undang dasar juga kan. Ya diserahkan ke mereka dulu. Lagian juga ada sistem pertahanan negara juga kan yang fungsinya melindungi rakyatnya juga gitu. Nanti kalau udah misalnya kepepet-kepepetnya dalam konteks untuk berperang, ya disuruh maju pun ya pasti sesuai dengan skill yang mungkin ngebantu orang yang luka-luka, mungkin seperti itu. Kalau misalnya harus pegang senjata dan lain-lain mungkin gak berani ya. Ya siap, terima kasih Kak. Jadi gini Kak sebenarnya, jadi bela negara itu tidak harus dimaknai dengan kita berperang atau melawan musuh dari luar, tapi dengan kita mencintai negara kita sendiri pun itu adalah salah satu aksi bela negara. Jadi kita cinta sama negara kita, ya kan, kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara, itu juga adalah salah satu aksi bela negara. Kenapa jasmani dan rohani itu penting Kak? Karena jasmani dan rohani ini membantu kita untuk memenuhi tanggung jawab kita melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik. Itu Kak. Benar-benar. Oke, terima kasih Kak ya.